Tiba-tiba, tanpa aba-aba, langit di atas Haifa berubah menjadi kobaran api rudal Iran, menghantam jantung kota. Dan hanya selang beberapa menit kemudian, Bursa Efek Tel Aviv ikut luluh lantak dalam ledakan yang membungkam seluruh sistem ekonomi Israel. Dunia terperangah, seakan menyaksikan lembaran sejarah baru yang dipenuhi abu dan darah. Sementara narasi-narasi perang mulai diputar ulang di layar-layar kaca dengan tempo panik dan penuh agenda. Tapi di balik dentuman itu, muncul pertanyaan yang jauh lebih mengerikan dari ledakan rudal itu sendiri. Benarkah ini serangan balasan semata? Atau ada tenggen-tenggen gelap yang mengatur perang demi keuntungan sendiri? Bab pertama membuka tirai kebohongan itu dari sebuah ruang kendali militer di Tel Aviv, tempat di mana keputusan untuk membalas diambil tanpa mempertimbangkan harga yang akan dibayar oleh kemanusiaan. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar agar kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Tonton video ini sampai habis karena ada pesan menyentuh yang sayang banget kalau dilewatkan, dan akhir cerita yang sangat tak terduga. Sekarang, yuk kita lanjut ceritanya. Langit Haifa pagi itu berwarna biru keperakan. Sejuk, tenang, damai. Burung-burung camar melintas di atas pelabuhan utara sambil bercicit, mengiringi aktivitas warga yang sudah terbiasa hidup berdampingan dengan ketegangan yang menggantung di udara selama bertahun-tahun. Tapi tidak pagi ini, tidak dengan cara ini. Jam menunjukkan pukul 8:23. Suara anak-anak di halaman sekolah, klakson mobil-mobil yang mengantri di Jalan Herzl, serta pengumuman dari stasiun radio lokal bercampur menjadi satu simfoni kehidupan. Dan kemudian, bla, ar. Seketika itu pula, langit tak lagi biru. Tidak lagi damai, hanya tersisa api, debu, dan jeritan manusia yang tak sempat memahami dari mana datangnya kehancuran itu. Sebuah rudal jatuh tepat di jantung kota Haifa. Ledakan pertama mengguncang 3 blok bangunan, gedung-gedung tua yang masih berdiri sejak masa pendudukan Inggris rontok seperti kertas terbakar. Sebuah sekolah menengah luluh lantak. Anak-anak berseragam putih biru berlari menyisakan sepatu-sepatu yang tertinggal dan buku-buku yang menghitam karena terbakar. Pusat perbelanjaan Carmel Center menjadi abu. Saksi mata melaporkan potongan tubuh berserakan. Ambulans tak cukup cepat. Darah bercampur air hujan yang tiba-tiba turun, seolah langit sendiri menangisi kota yang dikoyak dari dalam. "Ini bukan serangan biasa," teriak salah satu petugas militer di lokasi. Matanya menatap puing-puing berserakan. Aroma mesiu dan besi hangus menusuk hidung. Ini rudal jarak jauh, presisi tinggi. Beberapa menit kemudian, pernyataan resmi pun keluar. Pemerintah Israel mengonfirmasi Iran bertanggung jawab atas serangan ini. Mereka menyebutnya sebagai aksi balasan atas provokasi terakhir di selatan Lebanon. Namun, ini bukan serangan kecil, ini bukan peringatan biasa. Ini deklarasi perang di salah satu sudut rumah sakit Rambam yang kini berubah menjadi medan darurat. Seorang perawat muda, Yael Cohen, mencoba menghentikan pendarahan seorang anak laki-laki. Tangannya bergetar, seluruh seragamnya sudah basah oleh darah pasien-pasien sebelumnya. Tapi ia terus bekerja. "Nama kamu siapa?" bisiknya lembut anak itu diam. Matanya menatap kosong. Mulutnya bergerak, tapi tak ada suara. "Namanya Shimon," teriak seorang wanita tua dari kejauhan dengan tubuh penuh luka. "Cucu saya, tolong selamatkan dia." Ialah hanya mengangguk pelan, tapi hatinya hancur. Di layar televisi rumah sakit, berita berjalan cepat. Iran menyerang Haifa, serangan rudal pertama sejak 2 dekade terakhir. Pemerintah mengadakan rapat darurat
Dan belum habis berita itu dibacakan, rudal kedua menghantam Tel Aviv. Bursa Efek Tel Aviv, tempat di mana nasib ekonomi Israel diperjualbelikan setiap detik, meledak. Bukan karena kebakaran kecil, tapi karena serangan langsung yang menghancurkan lantai perdagangan dan ruang server utama. Api menjalar, sistem runtuh, sinyal hilang. Bursa ditutup dalam waktu singkat. Para investor menjerit, negara kehilangan puluhan miliar dalam waktu kurang dari 1 jam. Perdana Menteri Israel langsung melakukan siaran langsung. Wajahnya pucat, tapi suaranya tegas. Ini adalah kejahatan terhadap umat manusia. Ini bukan hanya serangan terhadap Israel, tapi terhadap peradaban. Kita tidak akan diam. Iran akan membayar harga yang sangat mahal. Namun, di balik pidato itu, ada ketakutan nyata. Bagaimana Iran bisa menembus pertahanan Iron Dome? Mengapa intelijen Mossad tidak mendeteksi pergerakan rudal, dan mengapa targetnya begitu presisi? Di Teheran, euforia terasa di jalanan. Media pemerintah menyiarkan potongan video rudal yang diluncurkan dari pangkalan rahasia. Ada sorakan, ada kebanggaan. Sialah, kemenangan telah diraih. Namun tidak semua senang. Di dalam ruang bawah tanah markas militer Iran, seorang jenderal tua Mehrdad Rohani berdiri mematung menatap peta digital. Mengapa bursa efek? Mengapa rumah sakit? Ini bukan target awal kita. Matanya memicing curiga. Ada yang tidak beres. Di Haifa, malam turun lebih cepat dari biasanya. Api masih menyala di beberapa titik. Suara helikopter tak berhenti di udara. Dan dari puing-puing reruntuhan, satu demi satu tubuh manusia diangkat. Ada yang masih hidup, ada yang sudah tak utuh. Seorang relawan menulis di tembok sisa bangunan. Langit Haifa pecah, tapi hati kami tidak. Babak pertama telah dimulai. Darah telah tumpah. Kebenaran masih dikubur dalam kebohongan, dan dunia hanya bisa menonton. Tak sampai 1 jam setelah rudal Iran merobek langit Haifa dan menelantarkan ratusan jiwa dalam kehancuran, sirene kembali meraung di Tel Aviv. Orang-orang di pusat kota yang semula hanya menyaksikan berita di kafe dan kantor, kini ikut berhamburan keluar dari gudang-gudang pencakar langit. Langkah kaki bercampur teriakan. Anak-anak dipanggul dalam kepanikan. Klakson mobil meraung, tapi tak ada yang mendengar arah suara itu datang. Blah, rudal kedua jauh lebih dahsyat menghantam langsung jantung keuangan Israel. Bursa Efek Tel Aviv. Ledakan itu seperti mencabik tubuh ekonomi negeri dalam satu hentakan. Panel digital yang biasa menyala terang, menampilkan angka-angka indeks saham, kini berkelip seperti lilin yang sekarat. Asap memenuhi lorong-lorong yang sebelumnya rapi dan dingin. Komputer terbakar, server runtuh, dan yang paling mengejutkan, para staf bursa tidak sempat dievakuasi. Puluhan orang tewas seketika. Ratusan lainnya terluka, terkubur di balik dinding yang ambruk. Tak ada sistem peringatan dini yang aktif. Iron Dome, sistem pertahanan kebanggaan Israel, gagal mendeteksi rudal ini di luar bursa. Seorang analis pasar, David Shafir, baru saja keluar dari gedung beberapa menit sebelum ledakan. Ia berdiri mematung. Tubuhnya gemetar. Wahanya penyap, debu. Tuhan, itu kantor saya. Itu teman-teman saya. Mereka semua ada di dalam sana. Suaranya tercekat. Air mata menetes tanpa disuruh. Ia mencoba menelepon, tapi sinyal hilang. Internet padam. Pusat keuangan lumpuh, bukan hanya fisik bangunannya, tapi sistemnya juga remuk. Bank sentral langsung mengeluarkan pengumuman. Pasar ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Mereka tak punya pilihan lain. Nilai shekel anjlok. Investor asing menarik dana besar-besaran dalam waktu singkat. Rantai ekonomi retak dari dalam. Bahkan negara-negara sekutu mulai khawatir apakah Tel Aviv masih aman untuk menanam modal di markas.
Pertahanan Israel, ketegangan memuncak. Menteri Pertahanan, Yonatan Alevey, membanting peta serangan ke meja. Bagaimana bisa mereka menarget bursa? Bagaimana bisa mereka tahu titik koordinat paling rapuh kita? Matanya menyala marah. Apa ini hanya serangan acak, atau sudah dirancang dengan presisi tinggi? Seorang jenderal di sisi ruangan menunduk. Suara pelan. Kami sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan pihak ketiga, entah itu kelompok milisi, atau bahkan mata-mata di dalam. Yonatan terdiam. Kalimat itu menguap di ruang dingin yang tak lagi bisa menyembunyikan kenyataan. Israel sedang diserang dari sisi yang paling tak disangka, ekonominya. Namun yang lebih mengejutkan terjadi malam itu. Pernyataan resmi dari pemerintah Iran disiarkan langsung di televisi mereka. Kami telah meluncurkan 2 rudal presisi sebagai bentuk tanggapan atas agresi Israel di Suriah dan selatan Lebanon. Target kami jelas, fasilitas militer dan teknologi. Kami tidak menarget warga sipil. Namun, gambar-gambar yang berseliweran di media sosial justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Rumah sakit di Haifa ikut hancur. Sekolah dasar di dekat bursa retak parah. Puluhan korban sipil tewas, termasuk anak-anak. Seorang wartawan asing dari Norwegia menulis dalam artikelnya, jika benar target mereka adalah teknologi, mengapa justru pusat kemanusiaan yang hancur? Ada sesuatu yang tidak disampaikan dan dunia pantas mengetahui. Di Teheran, perdebatan internal mulai muncul di lingkaran dalam pemerintahan. Salah satu penasihat senior, Ardat Fir Muhtari, menyatakan keberatan keras dalam rapat terbatas. Serangan kita terlalu tepat, terlalu dalam. Jika ini benar-benar hanya untuk mengganggu teknologi, kenapa bursa? Kenapa rumah sakit? Siapa yang mengatur koordinat? Namun seorang jenderal muda menjawab dengan dingin. Kita sedang mengirim pesan bahwa tidak ada tempat aman bagi mereka. Tidak militer, tidak ekonomi. Ada senyum samar di bibir sang jenderal, tapi mata Ardashir menangkap sesuatu yang lebih dalam kegelapan. Ia tak tahu, atau mungkin tak mau tahu, bahwa rudal yang mereka luncurkan membawa lebih dari sekadar bahan peledak. Ada muatan terlarang di dalamnya. Dan hanya segelintir orang yang mengetahui kebenaran itu. Malam, turun di Tel Aviv. Di sepanjang jalan Rothschild, toko-toko tutup. Restoran gelap, pasukan patroli disiagakan di setiap sudut. Tak ada musik. Tak ada tawa, hanya sunyi yang menyesakkan. Di balik dinding rumah susun, seorang ibu tua memeluk cucunya sambil berbisik. Besok mungkin lebih buruk, tapi malam ini kita masih hidup. Namun malam itu bukan sekadar luka. Malam itu membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap, lebih kejam, dan lebih licik. Karena dalam bayang-bayang kehancuran, Israel mulai bergerak diam-diam. Hari belum benar-benar pagi, ketika kabut tipis menyelimuti reruntuhan kota Haifa dan Tel Aviv. Asap masih mengepul dari puing-puing yang kini dingin, tapi menyimpan bara. Ambulans masih lalu lalang. Suara sirenenya menusuk malam yang sepi, seperti ratapan jiwa-jiwa yang tak sempat diselamatkan. Namun jauh dari gemuruh itu, di sebuah ruang bawah tanah di Yerusalem tertutup pintu baja tebal. Dengan kamera di tiap sudut, rapat darurat kembali digelar. Kita sedang diserang dari dalam, seru Mayor Jenderal Ruben Gil. Matanya merah, rambutnya acak-acakan. Tak sempat tidur sejak ledakan kemarin. Bukan hanya rudal yang menghantam kita, tapi informasi. Mereka tahu titik-titik terlemah kita. Dan lebih parahnya lagi, mereka menggunakan senjata yang kita larang secara internasional. Ruangan mendadak hening. Salah satu pejabat pertahanan mengangkat tangan, lalu menyodorkan tablet. Ini rekaman dari unit pemulihan. Di layar terpampang gambar mengerikan. Puluhan serpihan kecil yang berserakan di lokasi ledakan rumah sakit Haifa. Bentuknya bulat,
tertanam di dinding, lantai, bahkan tubuh korban. Itu bukan serpihan rudal biasa. Itu klaster. Bom klaster. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Tak ada yang berani bicara. Seseorang berbisik, Iran menyangkal punya bom klaster sejak tahun terakhir. Tapi ini bukti mereka berbohong. Sementara itu, di laboratorium militer milik Angkatan Darat, analisa lanjutan dilakukan. Mayat-mayat korban dibedah dengan perlahan. Dokter forensik menemukan lagam-lagam kecil berbentuk duri. Panjangnya tak lebih dari 2 cm cukup untuk menembus kulit, paru-paru, bahkan otak. Seorang peneliti bergumam, ini bukan rudal anti-infrastruktur. Ini pembunuh massal. Ini pembersihan. Di layar komputer mereka, sebuah nama muncul. Submunisi kamar -4. Produk rahasia dari dalam negeri Iran yang selama ini tak pernah dikonfirmasi keberadaannya. Di sisi lain, di Teheran, Jenderal Farhad Nasiri, Komandan Program Rudal Strategis Iran, berdiri di depan peta digital besar. Di belakangnya, deretan teknisi sibuk mengevaluasi koordinat dan lintasan rudal yang telah diluncurkan kemarin. Namun raut wajah Farhad berbeda. Bukan bangga, tapi gelisah. Ada sesuatu yang salah, gumamnya pelan. Saya tidak menyetujui penggunaan klaster. Itu di luar protokol. Seorang kolonel mendekat dan berkata dengan tenang, tapi rudal diluncurkan sesuai perintah. Dan target telah tercapai. Farhad menatapnya tajam. Target kita, fasilitas teknologi. Tapi yang hancur rumah sakit, sekolah, bursa, cowpicker. Itu kebetulan. Kolonel itu tak menjawab, hanya tersenyum tipis, lalu mundur. Farhad tahu ada agenda yang lebih besar sedang dimainkan, dan dia tidak lagi memegang kendali penuh atas pasukannya sendiri. Sementara dunia masih sibuk menyalahkan Iran. Sebuah kebocoran informasi muncul di dunia maya. Akun anonim di platform internasional mengunggah dokumen-dokumen bertanda rahasia. Rencana pengiriman senjata oleh Rusia ke Iran. Bukti koordinat serangan ditentukan dengan bantuan satelit milik negara ketiga dan peta wilayah Israel yang ditandai dengan kode warna menunjukkan titik-titik vital yang sangat spesifik, bahkan lebih detail dari yang Iran diperkirakan miliki. Israel geger. Siapa yang memberikan data ini ke Iran? Mossad langsung digerakkan. Satu nama muncul dalam investigasi awal. Rojia Soleimani, mantan analis militer Iran, menghilang sejak 2 tahun lalu. Diduga membelot ke pihak ketiga dan kini menjadi perantara informasi. Namun, siapa pihak ketiga? ITU... Di dalam sebuah ruangan tertutup di kantor pemerintahan Israel, Perdana Menteri duduk bersama 2 tokoh penting, Kepala Mossad dan utusan dari Amerika Serikat. Wajah mereka serius, ketegangan terasa pekat. Iran menggunakan senjata terlarang. Itu pelanggaran internasional. Kami bisa gunakan ini untuk mendorong sanksi penuh, bahkan serangan koalisi, ujar sang utusan dari Washington. Kepala Mossad mengangguk. Tapi kita harus pastikan opini publik mendukung. Jika masyarakat dunia tahu kita sedang menyiapkan aliansi balasan, mereka akan curiga. Kita harus buat Iran terlihat sebagai ancaman global. Perdana Menteri terdiam, pandangannya jauh. Kemudian, perlahan, ia berkata, biarkan dunia percaya Iran menyerang ekonomi dan kemanusiaan. Biarkan mereka melihat luka-luka kami. Lalu, baru kita tunjukkan taring kita. Di rumah-rumah warga Israel, televisi menayangkan kisah pilu sepanjang hari. Wawancara dengan korban selamat, gambar anak-anak yang tertimpa beton, ratapan seorang ayah kehilangan istri dan 2 anaknya. Publik marah. Emosi terbakar. Demonstrasi mulai muncul bukan untuk menyerang Iran, tapi untuk menuntut balasan. Hantam balik,
Jangan diam. Jika kita tak menyerang, kita akan dihancurkan. Narasi mulai terbentuk. Dan ketika narasi terbentuk, kebenaran tak lagi penting. Yang penting adalah siapa yang lebih dulu dipercaya. Namun di tengah lautan kebohongan dan propaganda, seorang jurnalis muda, Maya Bensasen, mulai menyusun potenggen-potenggen aneh ini ke dalam satu pertanyaan. Mengapa rumah sakit diserang? Mengapa bursa efek? Dan mengapa semua lokasi ini sudah diketahui musuh? Dengan sangat akurat, ia menatap layar komputernya, lalu berbisik pelan, ada yang menyuplai informasi ke mereka, dan saya akan cari tahu siapa. Bab ini menutup dengan satu kenyataan pahit. Perang bukan hanya terjadi di udara atau darat, tetapi juga di balik meja, di layar komputer, di dalam kepala para pemimpin, dan asap dari Haifa dan Tel Aviv belum akan hilang dalam waktu dekat. Angin musim dingin menyelinap melalui jendela sempit gedung Departemen Pertahanan Iran di pusat kota Teheran. Di balik dinding-dinding tebal yang kedap suara, suasana ruang pertemuan utama terasa kaku, nyaris beku. 7 pria berseragam duduk melingkar di bawah cahaya lampu putih yang menyilaukan. Di tengah meja oval, proyektor menampilkan foto-foto dampak serangan kemarin. Haifa porak-poranda, Tel Aviv lumpuh, dan dunia bergetar. Namun bukan rasa bangga yang memenuhi ruangan, melainkan kekhawatiran, keraguan, dan yang paling nyata ketakutan. Kita sudah melampaui batas, seru Kolonel Reza Mahran, salah satu komandan unit strategis. Bukan itu rencana awal. Kita tak pernah sepakati penggunaan bom klaster. Sekarang seluruh dunia mencibir kita. Bukan takut. Di sisi ruangan, Jenderal Farhad Nasiri berdiri diam, tangannya mengepal, napasnya berat. Ia tahu, Ayai menyadari sepenuhnya ada yang bermain di balik layar. Seseorang atau mungkin sekelompok orang telah mengambil keputusan di luar rantai komando resmi, dan mereka melakukannya tanpa sepengetahuannya. Laporan dari lapangan menunjukkan bahwa rudal kamar 4 yang dikirimkan memang sudah dimodifikasi, tapi bukan dari kita. Ucapnya datar. Ada pihak luar yang ikut memodifikasi, entah sekutu atau penyusup. Salah satu jenderal lain yang dikenal dekat dengan elit revolusioner mengejek sinis. Kau mulai bicara seperti paranoid, Farhad. Jangan menyalahkan bayangan untuk kesalahan sendiri. Rakyat Iran ingin jawaban, bukan teori konspirasi. Farhad tak menjawab. Ia hanya memandangi dinding ruangan di mana bendera Iran tergantung kaku, seperti kehilangan napasnya sendiri. Luar ruangan rapat, lorong-lorong markas terasa lebih dingin dari biasanya. Ardashir Mukhtari, penasihat senior keamanan nasional, berjalan pelan sambil membuka-buka laporan intelijen yang baru ia terima pagi tadi. Lembar demi lembar, berisi bukti-bukti yang membuat dadanya makin sesak. Titik koordinat serangan yang terlalu presisi, logistik rudal yang melewati jalur tidak resmi, dan satu memo rahasia yang menyebut nama perusahaan bayangan dari Eropa Timur, perusahaan yang diketahui pernah menjual sistem pemandu rudal ke Suriah dan Libya, kini terhubung ke Iran. Tapi siapa yang mengizinkan? Siapa yang mengatur semuanya dari belakang panggung? Ardashir mendekati ruang kendali komunikasi strategis. Di sana, teknisi bekerja tanpa henti, memantau lalu lintas data dari radar militer hingga komunikasi diplomatik. Ia mengetuk meja. Tunjukkan pada saya semua log perintah peluncuran dari 2 hari terakhir. Seorang teknisi muda menatapnya gugup. Saya tidak bisa, Tuan. Jalur perintah sudah dialihkan. Bukan dari sistem pusat. Kami hanya terima perintah eksekusi. Dialihkan kemana? Ke server tertutup. Enkripsi penuh. Kami tidak punya akses. Hanya Jenderal Q. Teknisi itu langsung membungkam. Terlihat jelas ada sesuatu yang tak boleh ia ucapkan. Jenderal Q?
Ardashir menahan napas. Nama itu hampir tak pernah terdengar di ruang publik. Sosok bayangan, pemegang kekuasaan sejati di jaringan senyap Iran. Ia bukan hanya jenderal, tapi legenda dan ancaman. Di kamp pengungsi Syiah di selatan Damaskus, beberapa milisi pro-Iran merayakan kemenangan. Foto-foto rudal Iran dipajang seperti pahlawan. Anak-anak menyanyikan lagu revolusi. Tapi, di satu tenda kecil yang gelap, seorang lelaki tua duduk memandangi foto cucunya yang tewas akibat serangan balasan Israel. Tangannya gemetar, air matanya jatuh. Kalau ini harga kemenangan, untuk apa kita menang? Sementara itu, di PBB, delegasi-delegasi negara besar mulai mengubah nada bicara mereka. Amerika Serikat menyerukan pembentukan koalisi baru. Prancis menyarankan pemutusan hubungan dagang dengan Iran. Jerman mengusulkan pelucutan program rudal sepenuhnya. Israel diam, tapi keheningan mereka justru yang paling mengancam. Di balik layar, mereka mulai menyusun strategi. Bukan hanya balasan militer, tapi sesuatu yang lebih dalam, lebih licik, lebih mematikan. Maya Ben-Sassen, jurnalis muda dari Haaretz, kini sudah mengumpulkan cukup banyak potongan puzzle. Ia membuka peta Israel dan Iran di layar laptopnya. Di satu sisi, titik-titik merah menunjukkan serangan rudal. Di sisi lain, jalur penyusupan data dari perusahaan-perusahaan satelit bayangan yang dalam beberapa bulan terakhir memperkuat posisi Iran dalam menentukan koordinat presisi. Lalu ia mengetik, jika Israel tahu Iran akan menyerang, mengapa mereka tidak mengaktifkan peringatan dini? Apakah ini kelalaian atau disengaja? Di ruang makan sederhana di Teheran, Farhad Nasiri duduk seorang diri, tangannya memegang gelas teh yang tak desana. Pikirannya melayang. Ia teringat pada masa awal karier militernya ketika patriotisme bukan permainan. Ketika perang berarti mempertahankan tanah air, bukan mempertontonkan kekuatan demi ambisi pribadi. Sekarang, ia bahkan tak yakin siapa yang masih jujur. Di dalam dirinya, sesuatu mulai meledak. Ia tak bisa tinggal diam. Jika kebenaran tak keluar dari ruang rapat, maka aku akan keluarkan dari dalam diriku sendiri. Malam itu, dunia terus berputar. Tapi di dalam dinding Teheran, di balik senyum dan seragam para pejabat tinggi, sebuah rahasia besar sedang membusuk. Dan ketika busuk itu terbuka, perang ini tak akan bisa dihentikan dengan diplomasi. Ketika rudal pertama menghantam Haifa, dan yang kedua mengguncang Tel Aviv, ada satu pria yang tidak terkejut. Tidak seperti warga biasa yang panik, atau para jenderal yang marah. Ia hanya duduk tenang di bangku kayu retak, menghadap ke arah Laut Tengah, sembari menyalakan sebatang rokok usang. Namanya Eliyahu Rahman. Tapi itu hanya nama sekarang. 2 tahun sebelumnya, di Teheran, orang-orang mengenalnya sebagai Kamal Rosani. Dan 5 tahun sebelum itu, di Istanbul, ia dikenang dengan nama Serhat Kaya. Ia bukan siapa-siapa dan juga semua orang. Ia adalah bayangan, mata-mata, hantu dalam sistem Eliyahu atau Kamal, atau siapapun ia dulunya. Kini hidup dalam kesunyian yang teratur. Satu apartemen sempit di Java, satu koper penuh dokumen palsu, satu lemari berisi pakaian dari 4 negara, dan satu folder rahasia yang ia sembunyikan di bawah lantai kayu lapuk. Peta jaringan satelit intelijen Timur Tengah. Ia bukan mata-mata biasa. Ia adalah produk gagal dari 2 negara musuh dipecat dari Iran karena membocorkan dokumen sensitif kepada musuh, dan dicurigai oleh Israel karena terlalu tahu banyak. Tapi ia tahu, di dunia ini yang berbahaya bukan yang punya senjata, melainkan mereka yang punya informasi dan tahu kapan harus diam. Hari itu, setelah serangan mengguncang bursa, Eliyahu bangkit dari tempat duduknya. Ia mengambil koper tua dari balik dinding.
Di dalamnya, satu amplop tebal berisi peta digital yang telah ia simpan selama berbulan-bulan. Peta itu bukan sembarang peta. Ia menampilkan jalur komunikasi rahasia antara Iran dan satu entitas misterius di luar Timur Tengah, negara yang tak pernah secara resmi terlibat perang, tapi punya akses penuh ke koordinat satelit dan sistem peluncuran rudal. Negara itu memiliki 3 huruf dan satu senyum licik di balik semua perang. Malamnya, ia bertemu dengan seseorang di sebuah taman tua dekat pasar Florentin, Tel Aviv. "Kau gila datang ke sini. Mereka masih mencarimu," bisik pria itu. Wajahnya tertutup topi gelap. "Aku gila kalau diam. Dan mereka yang lebih gila kalau mengira ini hanya serangan rudal biasa." Eliyahu menyerahkan flash disk. "Kirim ini ke wartawan yang bisa dipercaya, bukan ke pemerintah. Bukan ke pasukan, tapi ke publik." "Apa isinya?" Eliyahu menghela napas panjang. Rencana penghancuran Iran oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Di tempat lain, Maya Ben-Sassen menerima email tanpa pengirim. Hanya tertulis satu kalimat, "Truth burns brighter than fire." Lampiran di bawahnya. Folder terkompresi dengan nama Op Crescentfall. Saat ia membukanya, napasnya tercekat. Dokumen-dokumen itu berisi transkrip percakapan antara agen intelijen asing dengan pejabat tinggi Israel, peta digital lokasi sensitif di Iran yang sudah ditandai merah, proposal strategi penghancuran bertahap melalui provokasi terbimbing, dan satu yang paling menyesakkan, instruksi khusus untuk mengorbankan fasilitas sipil agar opini dunia berbalik mendukung aliansi rahasia yang sedang disusun. Di Teheran, Farhad Nasiri tak tinggal diam. Ia menerima informasi dari kontak lama seorang teknisi komunikasi militer yang loyal kepadanya. Teknisi itu menemukan data aneh dalam sistem peluncuran rudal. Ada satu file instruksi yang tidak berasal dari pusat komando, tapi dari server eksternal yang terhubung ke satelit non-Iran. Ketika Farhad menelusuri lebih dalam, nama itu muncul: Raja Soleimani, mantan analis militer. Hilang 2 tahun lalu. Diduga tewas, tapi kini namanya muncul dalam kode sumber pemrograman rudal Kamar 4. Dia hidup, dan dia bekerja untuk mereka, bisik Farhad. Di markas rahasia Mossad, kepala operasi khusus menerima sinyal baru dari agen lama yang dianggap hilang, Eliyahu Rahman. "Dia aktif kembali?" tanya sang kepala operasi. "Ia membawa sesuatu yang besar. Informasi tingkat tinggi, dan kemungkinan besar ini bisa mengguncang bukan hanya Israel, tapi seluruh jaringan kita di Timur Tengah." Kepala operasi menghela napas. "Lindungi dia, atau bunuh dia. Jangan sampai data itu jatuh ke tangan yang salah." Malam itu, Eliyahu bersembunyi di atap sebuah gedung tua, hanya berteman dengan bulan yang mengintip separuh wajahnya. Ia menatap jauh ke cakrawala, lalu berkata pelan pada dirinya sendiri, "Aku sudah kehilangan tanah air, sudah kehilangan nama, tapi aku tak akan kehilangan satu hal, kebenaran." Lalu ia membuka buku catatannya. Di sana tertulis nama-nama, koordinat, tanggal, dan satu kalimat terakhir yang digaris tebal. Mereka ingin Iran jatuh bukan karena rudal, tapi karena dunia percaya bahwa Iran pantas untuk dihancurkan. Sementara itu, di Tel Aviv, Maya mulai menyusun laporan investigasi yang akan mengubah segalanya. Di Teheran, Farhad bersumpah akan mengungkap pengkhianatan yang dilakukan dari dalam. Dan di Yerusalem, Perdana Menteri tersenyum tipis di ruang privatnya, karena laporan dari sekutu menunjukkan aliansi militer rahasia sedang terbentuk. Langkah penghancuran Iran tinggal menunggu satu alasan lagi. Subscribe dulu yuk sebelum lanjut ceritanya, karena setelah ini kita akan masuk bab yang mulai menegangkan dan memasuki akhir cerita yang sangat tidak terduga. Siapkan kopi, cemilanmu, dan atur posisimu senyaman mungkin. Sekarang,
Yuk, kita lanjutkan lagi ceritanya. Tel Aviv belum benar-benar pulih. Reruntuhan bursa efek masih ditutupi terpal. Warga belum kembali bekerja sepenuhnya. Di Haifa, suara tangisan masih terdengar dari tenda-tenda darurat. Tapi, malam itu, seluruh Israel terdiam untuk alasan yang berbeda. Maya Ben-Sassen menekan tombol unggah dari ruang redaksi kecilnya. Dokumen of Crescent Fall kini resmi tersedia untuk umum begitu tayang. Hanya dalam 30 menit, lebih dari 3 juta orang membaca laporan investigatif Maya. Judulnya mencengangkan, Permainan Darah. Siapa yang menyulut api perang? Isi artikel itu menyajikan bukti otentik, peta lokasi vital Iran yang dibocorkan pihak ketiga, komunikasi antara pejabat Israel dan badan intelijen asing, bukti bahwa sebagian rudal Iran dibelokkan ke target sipil atas skenario global agar opini dunia dibentuk, bukan berdasarkan kebenaran, tapi rasa takut. Reaksi dunia meledak. Breaking news menguasai televisi internasional. Media dari Berlin, New York, hingga Doha memuat headline besar. Konspirasi perang. Laporan jurnalis Israel guncang dunia. Menteri Luar Negeri Jerman mengeluarkan pernyataan resmi. Kami akan menangguhkan kerjasama militer dengan Israel hingga investigasi selesai. PBB segera memanggil sidang darurat. Amerika Serikat yang sebelumnya getol membela Israel tiba-tiba bungkam. Perdana Menteri Israel murka. Ia memukul meja kaca hingga retak dalam ruang rapat tertutup kari jurnalis. Itu, tangkap, bungkam, jika perlu hapus dia. Namun perintahnya terlambat. Maya sudah hilang. Ia tahu risiko ini, karena itu ia menghilang. Bahkan sebelum artikelnya naik tayang, ia kini berada di Siprus, dilindungi oleh sekelompok aktivis pembela kebebasan pers yang tak berpihak pada siapapun. Di sana, ia terus mengumpulkan data. Ia belum selesai. Di Teheran, Farhad Nasiri membaca berita itu. Dalam diam, air matanya menetes, tapi bukan karena bahagia, melainkan karena akhirnya dunia tahu. Tapi kebenaran ini datang dengan harga terlalu mahal. Ia ingat satu pesan dari anak buahnya kemarin malam. Jenderal Q hilang. Jejak digitalnya mengarah ke Istanbul, lalu ke pangkalan NATO yang tak diakui. Farhad kini paham sepenuhnya. Iran tak hanya diserang dari luar, tapi dari dalam. Dan dalangnya bermain dengan semua pihak Amerika, Israel, dan bahkan oknum militer mereka sendiri. Sementara itu, di sebuah tempat rahasia di Eropa Timur, Eliyahu Rahman berdiri di depan sekelompok diplomat tak resmi dari berbagai negara. Ia tak lagi sembunyi. Ia muncul sebagai saksi utama dari kekacauan yang disengaja ini. Rencana mereka sederhana. Buat Iran terlihat terlalu kejam, lalu hancurkan. Gunakan isu moral, bukan senjata langsung. Dunia akan mendukung. Tapi, kebenaran selalu punya cara untuk menyala. Salah satu diplomat bertanya tajam. Kalau kau tahu ini sejak awal, mengapa baru sekarang bicara? Eliyahu menunduk. Karena aku dulu bagian dari mereka. Aku membisikkan kebohongan ke telinga para pemimpin. Aku menjual peta. Aku menutup mata. Tapi setelah melihat wajah anak-anak Haifa, aku tahu ini bukan lagi soal politik. Ini soal hati nurani. Israel kini menghadapi krisis besar internal dan eksternal. Ribuan warga turun ke jalan, bukan melawan Iran, tapi melawan pemerintah mereka sendiri. Mereka mengibarkan poster bertuliskan, "Kami tidak buta, jangan jadikan anak kami umpan politik. Kami Yahudi, tapi kami bukan pembunuh kebenaran." Militer terpecah. Sebagian setia pada Perdana Menteri, sebagian lagi diam-diam mengirim pesan ke Teheran, menawarkan gencatan senjata dan dialog rahasia. Namun, di balik semua ini, bom waktu
telah terlanjur aktif rencana Israel yang semula akan diluncurkan dalam 3 minggu lagi, yakni operasi penghancuran besar-besaran terhadap 3 kota Iran. Dengan bantuan 2 negara sekutu utama masih berjalan, dan kini karena data bocor, mereka mempercepatnya. Kita tidak bisa menunggu mereka menyusun kembali kekuatan. Kita harus mendahului, ujar kepala operasi. Perdana Menteri mengangguk. Mulai gerakan langit hitam, 3 kota, 1 malam. Tanpa jeda, Farhad menerima intel itu. Malam harinya, ia berdiri di jendela markas pertahanan nasional Iran, menatap bulan yang perlahan tertutup awan. Di tangannya, salinan laporan Maya. Di mejanya, surat pengunduran diri yang belum ia tanda tangani. Di pikirannya, satu keputusan akhir. Kalau perang ini tidak bisa dicegah, maka aku akan mengarahkan perangnya ke arah yang paling jujur. Biar darahku jadi saksi bahwa tidak semua jenderal memilih diam. Dan di sipil-sipil, di pemuda-pemudi yang membaca berita dari ponsel usang di desa-desa kecil Iran, mereka mulai sadar. Ini bukan lagi tentang Israel atau Iran. Bukan soal agama, bukan sekadar harga minyak, ini tentang siapa yang sanggup berkata benar. Ketika seluruh dunia ingin ia diam. Langit di atas Israel malam itu tidak berbintang, awan tebal menggantung rendah seperti selimut hitam yang menahan sesuatu di dalamnya, entah badai, entah bom, entah takdir. Di ruang kendali utama militer Israel, lampu-lampu indikator menyala, hijau satu persatu. Operator berdiri dalam diam. Suara komputer mengisi udara dengan ketukan pelan, namun pasti. Suatu yang tak terucap menggantung. Keputusan besar telah diambil. Mulai protokol langit hitam, target, Isfahan, Tabriz, dan Bandar Abbas. Eksekusi simultan. Tidak ada jeda, tidak ada kompromi. Perintah keluar dari mulut Mayor Jenderal Amir Duf. Tanpa getar, tanpa ragu, langit hitam nama sandi untuk serangan balasan terbesar dalam sejarah modern Israel. Serangan yang bukan hanya akan melumpuhkan 3 kota utama Iran, tapi juga menghancurkan peluang damai yang tersisa di pangkalan udara Nevatim. Jet tempur F-95 telah siap. Di dalam hanggar, rudal-rudal berkepala ledakan bunker buster dan sistem pengacak radar sudah dimuat. Pilot-pilot duduk diam dalam kokpit. Tidak ada pidato, tidak ada yel-yel semangat. Hanya tatapan kosong karena mereka tahu ini bukan misi biasa. Mereka tidak hanya membawa senjata, mereka membawa keputusan seluruh negara. Sementara itu, di Bandar Abbas, pelabuhan utama Iran, kehidupan berjalan seperti biasa. Kapal-kapal kargo berlabuh. Nelayan kembali dari laut. Anak-anak berlarian di jalan sempit. Tak tahu bahwa dalam beberapa jam, langit mereka akan menyala merah. Tapi di Teheran, Jenderal Farhad Nasiri tidak tinggal diam. Ia berdiri di ruang bawah, tanah tempat sistem peringatan dini Iran dikendalikan. Scan semua gelombang radar. Kita cari pola penerbangan tak wajar. Prioritaskan arah barat dan selatan. Seorang perwira muda berteriak. Kontak tak dikenal terdeteksi dari selatan Yordania. Belum menjawab kode frekuensi. Terbang rendah. Formasi 7. Farhad menatap layar. Mereka datang. Dalam detik-detik selanjutnya, Farhad menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya. Menyerang balik sekarang akan memicu perang terbuka penuh skala dunia. Tapi membiarkan serangan masuk, berarti membiarkan ribuan rakyatnya mati. Ia menatap mata sejenak, lalu berbicara dengan suara pelan. Kalau ini hari terakhir aku hidup, aku ingin mati dalam posisi membela rakyatku. Bukan ambisi politik siapapun. Aktifkan seluruh sistem pertahanan udara. Siapkan rudal penghancur satelit, jika perlu, putuskan sinyal GPS mereka. Dan nyalakan saluran darurat ke PBB. Kita akan siarkan ini langsung. Dunia harus melihat siapa yang menyalakan api terakhir. Sementara itu, di Siprus, Maya Ben Sassen melihat dunia dari layar laptopnya.
Data dari informan terakhir baru saja masuk. Langit hitam bukan hanya serangan balasan, tapi bagian dari perjanjian rahasia antara Israel, dua negara NATO, dan satu entitas bayangan ekonomi global yang menjanjikan kestabilan wilayah dengan syarat Iran harus dihancurkan. Maya menatap layar. Air matanya jatuh. Ia tahu, ini bukan lagi soal berita. Ini soal hidup dan mati. Siarkan sekarang, langsung. Tak peduli siapa yang marah. Dan akhirnya, langit itu pun berubah warna. Radar di Teheran menangkap lebih dari 2 lusin objek terbang cepat. Pertahanan udara Iran mulai menembakkan rudal-rudal S-200 dan Torem 2. Tapi tidak semua bisa dicegat. 3 rudal berhasil menembus Isfahan, berguncang. Sebuah pabrik mesin roket terbakar. Di Tabriz, 1 stasiun energi hancur total. Namun yang paling parah terjadi di Bandar Abbas. Kilang minyak utama meledak. Api membumbung tinggi. Laut berubah jingga. Gelombang panas menjilat kapal-kapal. Ratusan nyawa melayang dalam hitungan detik. Farhad menunduk. Ia tahu pertahanan tak bisa menahan semuanya. Tapi satu hal berhasil ia capai. Serangan ini ditonton dunia secara langsung. Live streaming dari drone. Iran memperlihatkan serangan tak bersenjata Israel pada pusat sipil. Dan yang lebih mengejutkan, di balik komunikasi pilot-pilot Israel, terekam perintah dari operator asing bukan berbahasa Ibrani, melainkan Inggris dengan logat Amerika dan Jerman. Target confirm. Execute strike pattern. No deviation. Seluruh dunia tercengang serangan ini. Bukan hanya dari Israel, ini konspirasi militer internasional. Malam itu, Washington mengadakan rapat darurat. Gedung Putih terbakar. Opini publik. Rakyat Amerika marah. Kami tidak pernah diberitahu bahwa tentara kami ikut dalam operasi rahasia ini. Di Berlin dan Paris, ribuan orang turun ke jalan. Mereka menyuarakan satu pesan. Perang ini bukan untuk kita. Ini untuk keuntungan segelintir elit. Dan saat dunia berkaca pada api yang membakar Bandar Abbas, Maya, Farhad, dan Eliyahu yang selama ini berjalan di jalur berbeda akhirnya menyadari musuh sesungguhnya bukan hanya di seberang garis perbatasan. Musuh terbesar adalah mereka yang bersembunyi di balik jas dan senyum diplomatik. Langit malam itu benar-benar hitam. Bukan karena malam, tapi karena dunia telah kehilangan cahaya akalnya sendiri. Bandar Abbas masih terbakar. Api merah jingga menjilat langit selatan Iran. Bau bensin dan daging terbakar menyesakkan udara. Di antara puing, seorang anak perempuan menangis sambil menggenggam tangan ibunya yang tak lagi bergerak. Tubuh Sang, ibu hangus separuh. Matanya kosong menatap langit, tapi sang anak tetap mencoba membangunkannya. Ibu, bangun, nanti kita telat ke sekolah, ibu. Ayo, Bu. Suara anak itu direkam oleh seorang relawan medis. Tanpa suara latar, tanpa efek, tanpa musik. Video itu berdurasi 2 menit, lalu diunggah oleh jaringan kemanusiaan ke berbagai media sosial internasional. Hanya butuh 3 jam untuk video itu ditonton oleh 100 juta orang, dan hanya butuh 3 detik untuk membuat jutaan hati hancur. Sementara itu, di Teheran, Jenderal Farhad Nasiri berdiri di depan layar yang menampilkan semua rekaman serangan Israel dan pasukan sekutunya. Raut wajahnya pucat, tetapi matanya tajam. Ia sudah tidak marah, tidak takut, tidak ragu. Ia hanya yakin, aku akan pergi ke perbatasan, membawa pesan damai yang dibalut peluru, bukan untuk menyerang, tapi untuk memperlihatkan, kami tidak tunduk. Tapi kami tidak akan ikut menjadi iblis. Para stafnya terpaku. Cuan, jika Anda keluar dari zona aman, nyawa Anda terancam. Farhad menggeleng pelan. Justru karena itulah, aku harus pergi. Jika para jenderal sembunyi, maka rakyat akan mati sia. Di Siprus,
Maya Ben-Sassen menerima pesan pendek dari seseorang yang tak asing, Eliyahu Rahman. Kita butuh satu peluru terakhir, tapi bukan untuk membunuh, untuk membangunkan dunia. Ia menjawab cepat. Kau di mana? Eliyahu membalas. Sudah dekat, kita bertemu di perbatasan Golan. Aku akan membawa kebenaran terakhir dan kau yang menyuarakannya. 3 hari kemudian, perbatasan Golan dijaga ketat. Tang-tang Israel berbaris, sensor bergerak mendeteksi suhu tubuh, dan drone-drone terbang rendah memantau setiap bayangan. Namun, di balik lembah sempit, tersembunyi di reruntuhan bangunan tua, 3 sosok berkumpul. Maya dengan tas berisi dokumen dan kamera. Eliyahu membawa flash disk yang dilindungi dengan kata sandi ganda. Farhat berpakaian sipil, hanya membawa pistol tua peninggalan ayahnya. Ketiganya tak bicara. Mereka tahu waktu mereka sangat sedikit. Eliyahu membuka flash disk itu dan menunjukkannya pada Maya. Isinya rekaman suara pejabat tinggi Israel dan pejabat militer NATO. Transkrip perjanjian rahasia berjudul Project Clean Crescent, bukti koordinasi penghancuran Iran yang telah dirancang sejak 5 tahun lalu, termasuk daftar target sipil. Bukan Iran yang memulai perang, tapi Iran yang dimanipulasi untuk menyalakannya. Maya menyiarkan data itu melalui frekuensi darurat internasional. Broadcastnya menyapu satelit di atas Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia. Saya Maya Ben-Sassen. Saya jurnalis dari Israel. Hari ini, saya membawa suara dari orang-orang yang dikorbankan. Kami membongkar rencana yang menyulut perang ini. Kami menyampaikan bahwa ini bukan pertarungan antara Israel dan Iran, tapi pertarungan antara manusia yang jujur dan kekuasaan yang korup. Jika kau masih punya nurani, sebarkan. Lawan. Hentikan ini. Dunia pun meledak. Bukan oleh bom, tapi oleh kebenaran. Ribuan tentara NATO menolak perintah. Pilot menolak menerbangkan pesawat. Puluhan diplomat mengundurkan diri. Tokoh-tokoh agama Yahudi dan Muslim menggelar doa bersama secara langsung, menolak perang, memeluk korban dari dua belah pihak. Di Yerusalem, Perdana Menteri Israel panik. Ia mengadakan jumpa pers darurat, tapi justru dilempari pertanyaan menyakitkan oleh wartawan dari negerinya sendiri. Apakah benar Anda menyetujui penghancuran fasilitas sipil untuk mengamankan posisi politik Anda? Apa alasan Anda tidak menghentikan Langit Hitam, meski tahu targetnya adalah rumah sakit? Ia membisu. Seluruh dunia menontonnya, dan untuk pertama kali, ia tak bisa berkata apa-apa. Namun, kemenangan kebenaran selalu datang dengan harga. Ketika mereka meninggalkan perbatasan, satu peluru dilepaskan dari arah tak dikenal Eliyahu. Ramon jatuh. Darah mengalir dari dadanya, tapi ia tersenyum sebelum mengembuskan napas terakhir. Aku akhirnya menebusnya. Bukan semua peluru untuk membunuh. Sebagian menyelamatkan. Maya menenges, memeluk tubuhnya. Farhat memejamkan mata. Mereka tahu perjuangan baru saja dimulai. Bab ini ditutup dengan layar gelap. Hanya satu kalimat tertulis. Ketika peluru terakhir tak membunuh, dunia mungkin punya kesempatan untuk hidup. 3 hari setelah siaran Maya mengguncang dunia, asap dari Bandar Abbas masih belum sepenuhnya sirna. Tapi kini, bukan hanya bau darah dan minyak yang mengisi udara, melainkan suara orang-orang yang tak mau lagi diam. Di jalanan Teheran, puluhan ribu warga berdiri sambil memegang poster wajah Eliyahu Rahman mantan. Mata-mata yang mati demi kebenaran. Bukan hanya warga Iran. Di Berlin, Paris, New York, Jakarta, hingga Cape Town, aksi solidaritas bermunculan. Mereka bukan meneriakkan kemenangan, bukan memuja negara, bukan memanggil perang. Mereka menyerukan satu hal. Kami tidak ingin dibohongi lagi.
Di studio kecil tempat siaran Maya pertama kali ditayangkan, puluhan jurnalis dari berbagai belahan dunia kini berkumpul. Data yang dibocorkan Eliyahu telah menjadi peluru tak berdarah yang menembus semua tembok sensor. Maya berdiri di tengah-tengah mereka. Rambutnya acak-acakan, wajahnya lelah, matanya sembab, tapi suaranya masih tajam. Ia bukan lagi sekadar jurnalis. Ia adalah simbol kebenaran yang dibayar mahal. Kami sudah tak bisa menunggu Pemorina Pamerina mengaku salah, tapi kita bisa bergerak lebih dulu, menulis ulang narasi, menyebarkan yang tak ingin dibaca, menyuarakan yang mereka bisikan dalam ketakutan. Ia berhenti sejenak, lalu menatap kamera. Kami bukan pemberontak, kami bukan pahlawan. Kami hanya manusia yang menolak dicuci otaknya. Sementara itu, di Yerusalem, Perdana Menteri Israel akhirnya jatuh. Parlemen menggulingkannya melalui mosi tidak percaya. Ia meninggalkan kantornya tanpa konferensi pers, tanpa pengawal penuh, tanpa kehormatan. Rakyat melempari mobilnya dengan kertas bertuliskan, "Kami lebih takut pada pemimpin yang berbohong daripada musuh yang menyerang." Darah anak-anak tidak bisa ditukar dengan kekuasaan. Kekuasaan yang dibangun selama puluhan tahun hancur dalam 9 hari. Di Teheran, Jenderal Farhad Nasiri menolak semua tawaran politik. Ia mundur dari militer dan memutuskan untuk mendirikan lembaga peringatan perang dan penyelamatan data sejarah konflik. Bagi Farhad, masa depan bukan di medan tempur, tapi di ruang-ruang belajar, di seminar, di museum, di hati anak-anak yang tak boleh tumbuh dengan dendam. Aku dulu jenderal, aku pimpin banyak penembakan. Tapi yang paling berat adalah menembak egoku sendiri. Itulah kalimat pertama yang ia ucapkan dalam wawancara terbuka pertamanya yang ditonton lebih dari 20 juta orang dalam semalam. Namun, masih ada yang belum selesai. Di bawah permukaan, sisa-sisa jaringan Project Clean Crescent masih bergerak. Beberapa tokoh intelijen asing menghilang. Perusahaan-perusahaan yang ikut membiayai konspirasi mulai memindahkan dana mereka ke luar negeri. Dunia lama belum sepenuhnya tumbang. Dan karena itu, gerakan baru harus benar-benar dibentuk. 1 bulan kemudian, di perbatasan Lebanon, terbentuklah Koalisi Rakyat Lintas Negara, sebuah gerakan tanpa bendera resmi, tanpa partai, tanpa pemimpin tunggal. Mereka terdiri dari mantan tentara, jurnalis, korban perang, relawan, medis, guru-guru kecil dari desa yang hampir terlupakan. Dan mereka sepakat pada satu prinsip: jika perang bisa dimulai tanpa suara rakyat, maka damai harus dimulai dari mereka. Farhad hadir sebagai penasehat moral, Maya sebagai juru bicara global, dan dalam sebuah tenda putih, di tengah debu dan panas, mereka menanam pohon zaitun kecil. Pohon itu diberi nama Eliyahu. Dunia mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Beberapa negara menarik pasukannya dari kawasan sengketa. PBB merevisi aturan perang dan mulai menindak tegas penyalahgunaan informasi intelijen. Sistem pengawasan internasional dibuka untuk publik. Transparansi bukan lagi opsi, tapi keharusan. Namun tidak semua menyambut perubahan ini dengan sukacita. Ada yang mencibir, mengancam, bahkan mencoba membungkam. Tapi mereka gagal. Karena sebuah cerita yang ditulis dengan darah dan air mata tidak bisa dibakar begitu saja. Di hari ke-40, pasca serangan langit hitam, Maya berdiri di depan kamera sekali lagi. Kali ini bukan untuk memperingatkan, bukan untuk mengejutkan, tapi untuk menyampaikan sesuatu yang belum pernah disiarkan, harapan. Kami berdiri di atas abu, tapi kami tidak mati, kami tidak menyerah. Kami menulis sejarah baru, dan kalian semua adalah bagian dari halaman pertama.
Langit tak lagi hitam, tapi belum sepenuhnya biru. Namun kini, untuk pertama kalinya, ada jalan di antara abu jalan yang bisa dilalui bersama, tanpa harus saling membakar. 4 bulan telah berlalu sejak hari ketika langit benar-benar hitam. 4 bulan sejak nyawa-nyawa terenggut karena kebohongan yang dibungkus patriotisme. Dan 4 bulan sejak suara rakyat mulai mengguncang dinding-dinding kekuasaan. Dunia belum sepenuhnya pulih, tapi ia berubah. Dan perubahan itu bukan datang dari dewan-dewan tinggi, bukan dari meja-meja rapat, melainkan dari jalan-jalan kecil, dari anak-anak yang kehilangan orang tuanya, dari jurnalis yang bertaruh nyawa, dari jenderal yang memilih berdamai dengan kebenaran di sebuah taman sederhana di perbatasan Suriah dan Lebanon. Berdiri tenda putih dengan lambang zaitun kecil. Tenda itu kini dikenal sebagai Pos Damai Eliyahu, tempat berkumpulnya relawan dari berbagai negara. Maya Bensasen duduk di sana, mengenakan kemeja sederhana, tanpa make up, tanpa kamera. Ia bukan lagi jurnalis internasional, ia hanyalah saksi hidup yang memilih tetap tinggal di tempat api pernah menyala. Di depannya, sekelompok anak-anak belajar membaca dan menulis. Mereka berasal dari Iran, Israel, Palestina, Yaman, dan bahkan Ukraina. Satu anak perempuan kecil dari Haifa mendongak dan bertanya, "Bu Maya, apakah perang akan datang lagi?" Maya tersenyum tipis, menatap langit yang sore itu sangat biru, lalu menjawab pelan, "Kalau kita terus belajar kebenaran, maka perang akan takut datang kembali." Di sisi lain dunia, Farhad Nasiri berdiri di depan bangunan baru, Museum Kesaksian Timur di Teheran. Bangunan itu dulunya markas intelijen militer. Kini, setiap dindingnya dipenuhi potret-potret korban, pengakuan tentara, catatan jurnalis, dan kutipan dari orang-orang yang memilih berdiri di sisi nurani. Ia meletakkan bunga di depan foto Eliyahu Rahman. Di bawahnya tertulis, "Ia bukan orang Iran, ia bukan orang Israel, tapi ia manusia." Dan itu cukup untuk membuatnya layak dikenang. Farhad tak lagi memegang pangkat, tapi ia punya kehormatan baru. Kepercayaan rakyat yang tak bisa dibeli oleh senjata. PBB menetapkan Hari Kebenaran Sipil Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 bulan Syaban, tanggal saat Maya menayangkan siaran besar itu. Di hari itu, seluruh negara dihimbau untuk tidak menjalankan operasi militer apapun sebagai bentuk penghormatan terhadap suara rakyat biasa. Negara-negara yang dahulu terlibat dalam proyek Green Crescent mulai dikenai sanksi ekonomi, dan penyelidikan internasional dibuka untuk membongkar siapa sebenarnya yang bermain di balik layar perang, dan publik akhirnya sadar, perang bukan selalu soal senjata. Seringkali, perang adalah narasi yang diciptakan, dan hanya bisa dihentikan oleh mereka yang menolak ikut mempercayainya. Suatu malam, Maya menulis di jurnal kecilnya, "Dulu aku percaya bahwa kebenaran bisa menghentikan peluru. Ternyata tidak, tapi kebenaran bisa mengubah arah peluru itu. Kebenaran bisa membuat orang menurunkan senjatanya. Dan itu cukup, itu sudah lebih dari cukup. Langit tak selamanya biru, awan akan datang, ketakutan akan kembali." Tapi sejak Eliyahu, Maya, dan Farhad memilih berdiri melawan arus, dunia tahu satu hal pasti. Selama masih ada yang berani berkata benar, maka langit tak akan pernah sepenuhnya tertutup. Penutup cerita ini berakhir bukan dengan parade kemenangan, tapi dengan jalan sunyi yang perlahan diterangi oleh keberanian. Tidak ada pahlawan dalam arti klasik, yang ada hanya manusia-manusia biasa yang memilih untuk tidak tinggal diam. Dan dari abu konflik lahirlah satu hal yang selama ini dianggap mustahil,
damai yang tak dipaksakan, kebenaran yang tak dibungkam, langit yang akhirnya terbuka. Terima kasih buat kalian yang setia mendengarkan cerita ini sampai akhir. Komen amin agar kita semua dilancarkan rezekinya oleh Allah. Jangan lupa juga untuk share ke grup keluarga, grup alumni, agar mereka juga terinspirasi dari cerita ini. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali.